Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu masih membahas buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita akan lanjutkan poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin penyimpangan kaum sufi atau talbis iblis terhadap mereka dalam hal fisik dan harta, yaitu beberapa riwayat-riwayat yang dinukil dari mereka tentang penyiksaan terhadap diri atau membebani diri kadang-kadang di luar kemampuan dan memusnahkan harta atau membuang-buang harta dengan alasan takut terkena fitnahnya. Nah, ini banyak dinukil dari kaum sufi. Beberapa riwayat-riwayat kisah-kisah tentang penyiksaan diri atau sengaja ya menyulitkan dan bahkan mencelakakan diri sendiri. Seperti yang dinukil oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dia berkata, ada seorang syekh, orang tua maksudnya, yang sangat malas untuk sholat malam. Pada fase-fase awal keinginannya menjalani kehidupan sufi, yaitu pemula yang ingin mengikuti ajaran tersebut, ajaran sufi ini. Ada rasa malas, amat malas mengerjakan sholat malam. Oleh karena itulah, ya disebutkan di sini, dia memaksa dirinya berdiri sepanjang malam dengan kepala di bawah, kaki di atas. Ya, berdiri sepanjang malam dalam kondisi seperti ini tentunya menyiksa diri ya. Apalagi tangan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan ini dilakukan sepanjang malam. Itu dilakukannya katanya supaya jiwanya mau mengerjakan sholat malam secara sukarela tanpa ada rasa terpaksa. Ini salah satu dari banyak kisah ya tentang bagaimana bentuk-bentuk penyiksaan terhadap diri, menyiksa fisik, atau melakukan hal-hal yang tidak wajar. Berdiri normal saja sepanjang malam itu tidak pernah dilakukan Nabi. Ada waktu yang diberikan untuk tidur. Sebagaimana kata Nabi ketika ada seorang yang berkata, ya aku mulail wala arqudu abadan. Aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur selama-lamanya. Sepanjang malam, setiap hari. Maka Nabi mengatakan, innama ana usalli wa arqud. Sesungguhnya aku sholat dan juga aku tidur. Jadi Nabi juga tidur. Ya, Nabi juga tidur. Jadi harus ada waktu kita berikan untuk diri. Ini normal, berdiri normal. Sementara yang dilakukan oleh orang ini seperti yang diceritakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, dia berdiri dengan kepala di bawah, kaki di atas. Ya, ini tentunya boleh dikatakan nggak masuk akal juga ya. Yang kedua, kalaulah benar-benar dilakukan, itu adalah bentuk penyiksaan diri. Ya,
Ini ini mirip latihan bela diri ya, bukan melatih untuk mengerjakan ataupun memotivasi diri untuk mengerjakan sholat malam. Ya bukan begitu juga caranya untuk memotivasi diri supaya mengerjakan sholat malam lalu dilakukan seperti ini. Ya, nah demikian. Demikian pula ya sikap mereka terhadap harta, ya, yang cenderung akhirnya menyia-nyiakan dan membuang-buangnya. Sementara di dalam Islam, ya kita tidak boleh idaatul mal, membuang-buang harta. Disebutkan di sini oleh Ibnul Jauzi, ada juga yang mengatasi rasa cintanya terhadap harta dengan menjual seluruh asetnya, lalu membuang hasilnya ke laut. Setelah dijual, lalu hasil penjualannya itu dibuang ke laut. Nah ini kan membuang-buang harta. Ya kita tidak boleh membuang-buang harta, membinasakan harta. Walatul kubi aidikum ila tahlukah, itu juga berkaitan dengan harta. Jangan lemparkan dirimu kepada kebinasaan, yaitu kita tidak boleh juga membuang harta kita, lalu membinasakan ataupun memudaratkan diri sendiri. Ya, tidak usahlah dibuang, disedekahkan aja tidak boleh seluruhnya, sehingga kita meninggalkan anak istri kita dalam keadaan fakir, terpaksa harus meminta-minta kepada manusia. Ya, itu tidak dibenarkan juga. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang ingin mewasiatkan separuh dari hartanya, maka Nabi mengatakan sulus wassulusu kasir. Jangan setengah, sepertiga saja, dan itu pun sudah banyak. Ya, nah demikian. Engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dan terpaksa harus meminta-minta kepada manusia. Nah ini disedekahkan ya, bukan dibuang. Bagaimana pula dengan membuangnya? Seperti yang dikisahkan ataupun diceritakan di sini. Ya, dan tindakan itu dilakukannya karena khawatir. Kalau harta tersebut dibagikan kepada orang-orang, dia pun akan dicap sebagai pribadi yang murah hati. Jadi menurut pandangannya, kalau dia sedekahkan, nanti orang memandangnya sebagai orang yang murah hati. Sementara dia nggak mau dipandang seperti itu. Mungkin alasannya ingin menjaga keikhlasan. Lalu apa yang dilakukannya? Dia buang, dia jual, lalu dia buang hasilnya ke laut. Dia jual, setelah itu uangnya dia buang ke laut. Ya, nah ini kan tentunya tindakan idaatul mal jelas, menyia-nyiakan dan membuang-buang harta. Ini lebih parah daripada mubazir. Kalaulah mubazir saja sudah dikatakan ya temannya syaitan dan dilarang, bagaimana pula dengan membuang-buangnya ya secara tanpa faedah sama sekali. Nah demikian ya. Hanya karena kalau disedekahkan nanti katanya orang-orang akan mencap dirinya sebagai orang mulia. Ya, maka untuk menghindari itu dia buang hartanya. Nah, ini kan tentunya hal yang nggak masuk akal juga ya. Nah, kalau kita katakan bisa aja dia sedekahkan tanpa menyebutkan identitas misalnya atau menyembunyikan identitasnya sehingga orang-orang nggak tahu. Ya, tapi begitulah ya, kisah-kisah seperti ini kadang-kadang dibuat ya, sengaja dibuat supaya membuat orang takjub. Ya, terutama orang-orang jahil. Ya, nah di samping itu katanya dia khawatir akan berbuat riya jika sampai membagi-bagikan hartanya itu kepada orang-orang, kepada manusia. Jadi dia lebih memilih memusnahkan hartanya. Ya tentunya ini pemusnahan harta yang dilarang ya, karena kalaulah dia beri saja kepada manusia, ada manfaatnya bagi manusia. Tapi kalau dia buang, lalu apa manfaatnya bagi manusia? Apa faidahnya bagi manusia dari hartanya itu? Ya, nah demikian. Ada lagi seorang penganut sufi yang sengaja menyewa orang lain untuk mencela dirinya. Dia sewa orang lain untuk mencaci maki dan mencela dirinya di hadapan khalayak ramai.
Dan dia sengaja sewa itu supaya apa? Supaya jiwanya terbiasa untuk sabar. Jadi untuk melatih sabar, dia sewa orang untuk mencaci maki dirinya di hadapan orang banyak. Ya tentunya ini tidak benar ya, cara yang salah untuk melatih sabar. Melatih sabar bukan dengan cara seperti itu, ya. Membayar orang untuk mencaci makinya supaya dia terlihat sabar, supaya dia bisa melatih diri supaya sabar. Ya tentunya ini mudarat juga bagi orang yang disuruh itu. Karena disuruh untuk mencaci maki, sementara itu kan dilarang. Ya, walaupun alasannya dibayar, ya sama aja kita dibayar untuk melakukan hal yang salah itu ya. Untuk mengutuk, melaknat, ya nggak boleh juga. Itu seperti orang-orang yang dibayar untuk meratap, ya, an-na'yu, ya, itu dilarang di dalam Islam. An-niyahah, dulu orang-orang jahiliyah sengaja membayar, menyewa orang-orang untuk meratap. Dan itu kan dilarang, ya. Ya tujuannya mungkin untuk membangkitkan kesedihan, ya. Karena dalam Islam, kita tidak hanya bicara tentang tujuannya apa, tapi caranya juga harus dilihat bagaimana, ya. Dia ingin sabar bagus, ya. Tapi caranya, dia melatih diri dengan cara seperti itu, nah ini yang nggak benar. Ya jadi sama aja seperti orang yang ya ingin meratap lalu membayar orang supaya membangkitkan kesedihannya, meratap-ratap. Dan itu tidak dibenarkan. Sama aja di sini, dia bayar orang untuk mencaci maki dirinya di hadapan orang banyak supaya dia bisa berlatih sabar gitu ya. Ya sabar itu perlu. Sabar itu perlu juga dilatih, tapi bukan seperti ini juga caranya ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya sudah sering kita sampaikan di sini ya, berbagai macam kisah-kisah yang dinukil dari mereka. Tujuannya adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Dan ini juga banyak menular kepada orang-orang di luar kalangan mereka. Bukan sufi ya, tapi ya suka memberat-beratkan diri. Padahal dia bisa memilih yang lebih ringan. Makanya Nabi selalu memilih perkara yang lebih ringan. Jika dihadapkan kepada dua perkara, ya, maka beliau pilih yang paling ringan selama hal itu dibolehkan. Ya, lain halnya kalau itu nggak dibolehkan, ya maka nggak ada pilihan mungkin. Tapi kalau ada pilihan, maka Nabi memilih yang aisar, yang paling aisar minhuma, yang paling mudah dari keduanya. Itu yang dicontohkan Nabi kepada kita. Bukan sengaja memberat-beratkan diri. Ya, agama ini bukan untuk memberat-beratkan diri. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada yang memberat-beratkan dirinya ya di dalam agama, melainkan dia akan kalah. Dia akan terseok-seok, dia tidak akan mampu. Ada masanya satu titik di mana dia akan meninggalkan semua itu. Dan itu yang terjadi pada banyak orang yang suka memberat-beratkan dirinya di dalam agama. Ya pada akhirnya nanti akan terjadi yang namanya anti klimaks. Ya, hingga dia akan meninggalkan semua itu karena merasa tidak mampu ya. Maka Islam itu ya harus dipahami dengan benar. Ya kadang-kadang kita disemangati sama setan, tapi semangat yang salah. Ya luar biasa ya. Yahya bin Yahya pernah berkata, setan bersedia membuka 99 pintu kebaikan untuk menjebak kita dari satu pintu keburukan. Ya. Maka kadang-kadang yang berbahaya itu adalah semangat tanpa ilmu. Semangat membabi buta. Semangat memang perlu ada, tapi semangat itu harus diarahkan kepada arah yang benar. Kalau tidak, dia bisa jadi bumerang. Ya, dia bisa menjadi alat oleh setan ya untuk menyesatkan anak Adam. Ya, dan pada akhirnya orang-orang yang suka memberat-beratkan diri ini akhirnya dia meninggalkan agama karena dia merasa nggak mampu. Ya, maka perlu kita melihat dan menyontoh ya generasi salaf kita di dalam beragama, terutama sahabat-sahabat Nabi. Ya,
Di antara mereka ada juga yang ingin memberat-beratkan diri, tapi Nabi melarangnya, mengarahkannya bahwa cara seperti itu tidak benar. Itu bukan cara yang benar. Seperti 3 orang yang datang kepada Nabi, yang satu mengatakan aku tidak akan menikah, yang satu lagi mengatakan aku akan puasa terus tidak berbuka, yang satu mengatakan aku akan sholat terus tidak akan tidur. Ya, Nabi tidak membenarkan sikap seperti itu. Nabi mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang yang berkata begini dan begitu? Jadi itu tidak benar, sikap yang salah, ya. Nah, demikian. Namun halnya biasanya orang-orang yang ya baru bertaubat biasanya, ya, muncul semangat yang lebih. Makanya taubat itu harus diiringi dengan menuntut ilmu, ya, amal soleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Ya, dalam surah Al-Furqan disebutkan itu, kecuali orang-orang yang taubat lalu mengiringi itu taubatnya dengan iman dan amal soleh. Amal soleh yang paling utama untuk mengiringi taubat itu adalah menuntut ilmu. Karena orang yang taubat biasanya punya semangat yang menggebu, dia perlu diarahkan ya dengan ilmu. Kalau tidak nanti akan ngaco biasanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semangat itu perlu dikendalikan dengan ilmu sehingga tidak menjadi semangat yang membabi buta tanpa kendali dan akhirnya jatuh kepada hal-hal yang justru bertentangan dengan agama itu sendiri, ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Disebutkan di sini juga oleh Ibnul Jauzi bahwa bahkan ada yang berlayar pada musim dingin dengan menggunakan perahu. Meski dia tahu waktu itu ombak lautan akan bergulung-gulung dengan dahsyat, yaitu badai. Tindakan itu dia lakukan agar menjadi seorang pemberani. Nah, ini kan bukan pemberani namanya, ini namanya cari mati. Ya, dan itu juga nggak boleh, ya. Nah, sikap-sikap berlebih-lebihan seperti ini, seperti yang disinggung di sini oleh Ibnul Jauzi. Dia sengaja berlayar di musim dingin dengan perahu, padahal waktu itu badai sedang tinggi-tingginya. Nah, apa tujuannya itu seperti itu? Tujuannya agar dia menjadi orang yang pemberani, ya, nggak takut mati. Ya. Bukan seperti itu juga untuk membuktikan kita nggak takut mati, ya. Nah, karena Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri, ya. La darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain, ya. Nah, sikap-sikap seperti ini, nah ini kan memudaratkan dirinya dan orang lain. Kalau dia punya keluarga, ya anak istrinya akan jadi janda, anaknya akan jadi yatim, ya, dengan tindakan konyol seperti ini. Nah, demikian. Dan juga dia akan terancam kehilangan nyawa, hanya ingin membuktikan bahwa dia nggak takut mati. Ya, semuanya perlu perhitungan. Dalam Islam nggak bisa seperti itu, ya, modal nekat. Lalu beralasan saya ingin melatih kepasrahan saya, tawakal saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi dan rasul tidak menyontohkan seperti itu, ya. Nah, demikian. Dan mereka bukanlah orang yang takut mati. Nabi bertempur ya pakai baju besi, zirah, ya, berat, panas. Ya, bukan karena takut mati, ya, itulah dia, ya, bentuk ikhtiar, ya. Karena kalau nggak pakai itu sekali tebas akan terluka, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau pakai baju besi itu kan terlindungi, ya. Nah, demikian. Jadi Nabi melakukan itu bukan karena takut mati. Lalu apakah untuk menunjukkan tidak takut mati maju ke medan perang begitu saja tanpa pakai apa-apa, tanpa pakai pelindung, tanpa pakai perisai, bahkan tanpa senjata? Enggak seperti itu juga. Jadi dalam Islam semuanya ada perhitungannya. Namun sebagian orang menyontohkan hal seperti itu seolah-olah itulah yang benar. Ya, seperti yang diceritakan di sini. Ya, hanya untuk menunjukkan dia adalah seorang pemberani lalu dia menghadang bahaya seperti itu.
ya, yang bisa mengancam keselamatan jiwanya. Ya, nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, menurutku yang paling aneh dari mereka semua ini adalah yang menceritakan kisah ini, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, kita tahu ya bagaimana kondisinya sebelum ia taubat, ya, sebelum Abu Hamid Al-Ghazali ini bertaubat. Ya, terutama di dalam buku Ihya Ulumuddin banyak sekali ditampilkan kisah-kisah seperti ini, ya, yang itu disadur dari kaum sufi, diambil dari kaum sufi, atau itu adalah cerita-cerita yang biasa beredar di kalangan kaum sufi, dan itu ada di buku Ihya Ulumuddin, ya. Maka ya nggak bisa sembarangan juga kita baca buku seperti ini kalau kita nggak tahu, ya. Bagaimana mungkin dia mengungkapkan semua itu tanpa mengingkarinya sama sekali? Artinya, kalaulah Abu Hamid Al-Ghazali tidak setuju dengan kisah-kisah seperti ini, harusnya ada ta'liq, komentar gitu ya, sehingga menjelaskan kepada pembacanya bahwa dia tidak menyetujuinya atau ini adalah yang salah. Inilah sampel contoh yang diangkat untuk menunjukkan sesuatu yang salah. Seperti hadis-hadis dhaif, nggak boleh kita cantumkan di dalam buku kecuali disertai penjelasannya, yaitu dijelaskan statusnya bahwa hadis ini dhaif, bahwa hadis ini maudhu misalnya. Tidak boleh ditampilkan begitu saja, ya, yang membuat kerancuan di situ. Seperti di sini ini dikritik oleh Ibnul Jauzi, ya, ketika Abu Hamid Al-Ghazali menampilkan kisah-kisah seperti itu tanpa memberikan komentar, ya, bahkan pengingkaran sama sekali. Ya, itu yang diherankan ya oleh Ibnul Jauzi terhadap Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengingkarinya, sementara dia menyebut semua kisah ini dalam konteks pengajaran, bukan konteks pengingkaran. Ya, kalaulah dia tidak mengingkari, di sana ada konteks kalimat, ini arahnya kemana ini, mendukung atau tidak mendukungnya, atau mengingkarinya. Ibnul Jauzi mengatakan indikasinya justru sebaliknya. Indikasinya beliau menampilkan semua itu dalam konteks pengajaran, ya, untuk sebagai apa? Contoh yang harus ditiru, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, semua orang tidak bisa lepas dari kritik, ya, termasuk Abu Hamid Al-Ghazali, apalagi kita tahu itu terjadi dan itu ya dilakukannya sebelum dia bertaubat, ya. Ya, kembali kepada akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sebelum mengungkapkan kisah-kisah tersebut, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali menekankan, ya, Syekh selayaknya memperhatikan kondisi murid ataupun sufi pemula. Ya, jika si pemula terlihat mempunyai harta yang melebihi kebutuhan sehari-hari, Syekh harus mengambil harta milik dia lalu mengalihkannya untuk kebaikan. Syekh harus benar-benar mengosongkan hati si pemula itu dari harta agar tidak meliriknya lagi. Jika si pemula terlihat dikuasai kesombongan, saya harus menyuruhnya pergi ke pasar agar menjadi kuli serta peminta-minta. Hal itu dilakukan secara rutin. Jika si pemula terlihat menganggur, maka Syekh mesti menyuruhnya membersihkan tempat penampungan air, menyapu tempat-tempat kotor, membiasakan diri berada di dapur dan di tempat yang penuh asap. Jika si pemula itu terlihat rakus, maka Syekh harus bersikap tegas dalam menyuruhnya berpuasa. Jika si pemula ini masih bujangan dan syahwatnya tidak teratasi dengan puasa, maka Syekh menyuruhnya berbuka dengan air saja tanpa roti. Adapun pada malam berikutnya dengan roti saja tanpa air. Selain harus melarang dia makan daging sama sekali. Ya, itu yang diceritakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam bukunya, ya. Nah, jadi Syekh di sini maksudnya guru, ya, mursyid, ya. Ya, seorang guru sufi katanya selayaknya harus memperhatikan keadaan murid. Murid di sini maksudnya adalah pemula, ya, orang yang baru belajar tasawuf ataupun ajaran sufi.
Maka dikatakan di sini kalau dia punya harta melebihi kebutuhan harus diambil hartanya, lalu mengalihkannya untuk kebaikan. Dan harus guru di sini harus benar-benar mengosongkan hati si murid itu dari harta supaya tidak melirik harta lagi. Jika terlihat sombong maka disuruh pergi ke pasar untuk jadi kuli katanya di sini. Jadi peminta-minta ya. Jadi peminta-minta kan nggak boleh. Ya salah satu yang dilarang adalah kasratus soal ya, banyak meminta. Yang meminta-minta, mengemis itu tidak dibenarkan. Tapi di sini supaya nggak sombong disuruh minta-minta begitu. Ya, jika si murid ini terlihat nganggur, nggak ada kerja, maka guru harus menyuruhnya membersihkan, cari kerjaan gitu, misalnya membersihkan tempat penampungan air, menyapu tempat kotor, ya berada di dapur dan tempat-tempat yang berdebu ya begitu, supaya nampak rendah dan hina. Jika si murid terlihat rakus, maka harus menyuruhnya berpuasa. Rakus makan di sini maksudnya. Jika masih bujangan, disuruh mengatasinya dan tidak terasasi dengan puasa katanya di sini ya. Maka guru harus menyuruhnya berbuka dengan air tanpa roti. Berikutnya nanti besoknya roti tanpa air gitu ya. Bayangkan berbuka roti tanpa air ya seret ya, susah itu. Ini kadang-kadang nggak masuk akal juga. Ya, dan harus melarangnya makan daging sama sekali. Ya nggak ada yang namanya vegetarian dalam Islam. Ya daging dibutuhkan oleh badan kita juga. Kita juga perlu makan daging. Nabi juga makan daging. Ya di samping makan sayur kan begitu ya. Nah ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Ya nggak boleh kita makan daging saja saya nggak mau makan sayur. Ya. Atau makan sayur saja enggak mau makan daging dengan alasan itu mudarat. Enggak. Kalau alasannya itu tidak boleh dilakukan. Lain halnya kalau orang yang enggak suka daging, ya mungkin daging yang lain, daging ikan, daging ayam. Ya itu kan alasan yang ya kita katakan bisa diterima ya. Nah, tapi kalau dia beranggapan itu perkara yang mudarat, maka manfaat dan mudarat dalam Islam itu ukurannya adalah syariat. Kalau makan daging mudarat, Nabi nggak akan makan daging dan menyuruh umatnya untuk tidak makan daging. Hingga bisa menjadi vegan atau vegetarian begitu ya. Nah, jadi nggak ada seperti itu. Nah di sini seperti itu, nggak boleh makan daging. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, aku sungguh heran dengan Abu Hamid Al-Ghazali. Bagaimana mungkin dia menyuruh semua tindakan yang menyalahi syariat itu? Bagaimana mungkin dia membolehkan berdiri dengan kepala di bawah, kaki di atas semalaman hingga darah mengalir terbalik dan berisiko pada otaknya, penyakit otak. Ya. Nah, maka kita katakan tadi, apa mungkin ini dilakukan? Atau ini cuma kisah-kisah ya khurafat yang sebenarnya nggak terjadi gitu ya. Karena kalau betul-betul dilakukan itu ya bisa bahaya juga bagi keselamatan dirinya. Bagaimana mungkin dibolehkan membuang harta di lautan, padahal Nabi melarang menyia-nyiakan harta. Lalu bolehkah kita mencela seorang mukmin tanpa sebab yang dibenarkan syariat, walaupun alasannya dibayar? Seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, bolehkah seorang muslim menyewa orang lain untuk mencela dirinya sendiri? Ya, mencela dirinya sendiri, menyewa orang lain untuk mencela dirinya sendiri. Itu kan semua tidak dibolehkan. Bagaimana mungkin dibolehkan menaiki perahu di kala badai datang menerjang? Padahal kondisi seperti itu bisa membahayakan jiwanya. Dan kalaupun tujuannya dia berlayar itu untuk pergi haji, itu kewajiban haji juga gugur itu. Kalau misalnya kondisi lautan seperti itu. Ya karena dia termasuk tidak sanggup untuk mengadakan perjalanan. Karena ayat mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Termasuk ya istita'ah di sini ya adalah ada kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Kalau ada halangan ya nggak wajib juga jadinya. Seperti kondisi yang diceritakan itu kalaulah dia berlayar untuk tujuan pergi haji yang itu merupakan salah satu rukun Islam. Ya. Nah, ini zahirnya tadi ya kisah itu dia bukan untuk pergi haji.
Dia cuma ingin menunjukkan bahwa dia nggak takut mati. Dia adalah seorang yang pemberani, punya akhlak yang namanya syuja'ah, keberanian. Ini namanya nekat ya. Ini bukan keberanian ini konyol. Ya, nah demikian. Ya, itu tujuannya untuk itu, bukan untuk haji. Kalaupun untuk haji nggak dibolehkan itu. Kalau kondisinya seperti itu, ya. Nah, demikian. Bagaimana mungkin disuruh meminta-minta bagi orang yang nggak mampu bekerja? Apakah diperbolehkan itu? Ya nggak boleh meminta-minta, itu dilarang dalam Islam. Ya, alasannya supaya dia nggak malas. Maka disuruh aja meminta-minta. Nggak boleh juga, ya. Nah, nggak malas itu bukan berarti harus meminta-minta begitu ya. Karena meminta-minta itu pekerjaan orang malas sebenarnya. Karena banyak pekerjaan yang bisa dia lakukan itu ya. Ya untuk mengais rezeki, bukan dengan cara meminta-minta. Nah, jadi beliau mengatakan begitu murahnya Abu Hamid Al-Ghazali dalam menukar-nukar fikih syar'i dengan ajaran tasawuf ini. Nah, itu yang dikritisi di sini oleh Ibnul Jauzi terhadap Abu Hamid Al-Ghazali ya. Nah, demikian. Hal-hal seperti ini yang kadang-kadang justru nantinya akan mengilhami sebagian orang untuk melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang sama atau bahkan lebih ekstrim lagi, lebih berbahaya lagi. Dan itu yang terjadi di kalangan mereka. Setan akan lebih leluasa ya untuk membisikkan berbagai hal-hal yang buruk terhadap mereka. Dan itu yang terjadi ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi kembali lagi ya, Islam ini bukan mengajari penganutnya supaya melakukan hal-hal yang membahayakan diri seperti itu. Ya. Nah, dalam Islam ada Doriyatul Khamsah, ada 5 perkara asasi yang harus dijaga. Akal, jiwa, harta, ya, nasab, itu harus dijaga, agama. Itu 5 perkara asasi yang harus kita jaga begitu ya. Nah, menjaga harta termasuk di dalamnya, menjaga akal termasuk di dalamnya, menjaga diri juga termasuk, jiwa ya juga termasuk di dalamnya. Ya, jadi nggak boleh melakukan hal yang membahayakan hal-hal tersebut. Ya, karena Islam menjaganya ya. Nah, demikian. Nah, ini dasar-dasar Islam yang harus dimengerti oleh mereka-mereka yang punya pandangan seperti ini, sehingga tidak membahayakan mereka dan orang lain ya. Wallah. Dan buruknya adalah mereka mengatasnamakan itu dengan agama, mereka mengatasnamakannya agama itu. Nah, di sini yang buruknya ya. Mereka mengatasnamakan semua itu atas dasar agama ya, padahal Islam tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ya beberapa hal yang disampaikan di sini oleh Ibnul Jauzi berkaitan dengan sikap kaum sufi, ya talbis iblis terhadap mereka dalam hal ya fisik dan harta, ya yaitu dalam hal ya memudaratkan diri mereka dan harta mereka. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.